Mahabharata, tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia, memilih jalan kebenaran meskipun sulit, atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka, dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga Masa Leluhur Pandawa pada episode kedua, Resi Manu Manasa, dalam kisah Tapa Brata yang menggetarkan Suralaya. Di puncak Gunung Sapta Arga, seorang manusia bertapa dalam sunyi. Namun ketenangannya justru menggetarkan kehayangan para dewa. Jika para dewa sendiri merasa terusik, laku apakah yang sedang ditempuh Resi Manu Manasa? Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Raden Kaniyasa yang kini bergelar Resi Manu Manasa telah memulai babak baru hidupnya di puncak Gunung Sapta Arga sebagai murid Batara Wisnu. Sedangkan di bagian lembah paling bawah, saudara-saudaranya Raden Manonbawa dan Raden Paridharma bertekad untuk menepati wasiat leluhur demi mendirikan pedukuhan Gandhara melalui cucuran keringat mereka sendiri. Kini, takdir membawa sang resi mendaki lebih tinggi menuju pertemuan-pertemuan gaib yang akan mengukuhkan perannya sebagai pusat ketenangan dunia. Gunung Sapta Arga selalu bergulat dengan kesunyian. Kabut selalu turun dan naik tanpa bisa diduga, sementara angin selalu berhembus membawa hawa dingin di antara celah-celah batu yang membuat waktu terasa berjalan jauh lebih lambat. Saat itu, Raden Kaniyasa menghela napas panjang sambil sesekali menyeka keringat yang membasahi keningnya saat kakinya berpijak pada salah satu lereng terjal Gunung Sapta Arga. Matanya menatap tajam ke arah 7 puncak yang menjulang di hadapannya, seolah sedang menimbang-nimbang rahasia apa yang tersimpan di balik kabut-kabut gunung itu. 7 puncak berselimut kabut dan sunyi. Namun di mana tempat yang benar-benar sunyi untuk berserah diri? Bisiknya pada kesunyian hutan. Langkah kakinya terhenti seketika saat matanya menangkap sesuatu yang ganjil nun jauh di sana. Sebuah cahaya teja berwarna keperakan yang tampak memancar tegak lurus membelah langit biru tepat dari salah satu puncak gunung. Kaniyasa mengerutkan kening, nalurinya merasakan adanya getaran energi yang asing namun menyejukkan. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia mempercepat langkah kakinya, mendaki bebatuan cadas hingga tiba di sumber cahaya tersebut. Di sana, di atas sebuah batu datar, duduk sesosok makhluk yang tak biasa. Seekor wanara berbulu putih bersih seperti salju yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam rapat. Tubuhnya yang kokoh memancarkan sinar yang tadi dilihat Kaniyasa dari kejauhan. Siapa kau yang berani mengusik ketenangan di puncak ini? Suara berat itu memecah kesunyian bersamaan dengan terbukanya mata sang wanara putih. Kaniyasa tertegun sejenak, namun ia segera menenangkan diri. Aku Kaniyasa, aku datang hanya untuk mencari tempat di mana aku bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dan cahaya yang keluar dari tubuhmu lah yang membimbingku sampai ke sini. Wanara putih itu segera bangkit dari duduknya dan berdiri tegak. Gerakannya sangat ringan seolah tak berbobot. Kemudian ia menjura dengan hormat yang dalam. Hamba bernama Kapi Supalawa.
putra Batara Bayu. Sudah lama hamba bertapa di sini demi mencari kesempurnaan hidup. Kapi Supalawa menatap wajah Kaniasa dengan mata yang berbinar penuh harapan. Ayahanda Batara Bayu pernah berpesan bahwa cita-cita hamba hanya akan tercapai jika hamba mengabdikan seluruh hidup hamba kepada keturunan Batara Brahma yang bernama Raden Kaniasa. Apakah itu Anda? Kaniasa hanya bisa mengangguk pelan, merasakan tanggung jawab besar yang kini mulai membebani pundaknya. Benar, aku adalah Kaniasa. Jika memang itu suratan takdirmu, maka aku menerima pengabdianmu dengan tangan terbuka. Terima kasih, Sinuhun. Sekarang kita bisa membangun tempat ini menjadi hunian bagi mereka yang mencari kebenaran. Sahut Kapi Supalawa dengan semangat yang meluap. Tanpa banyak cerita dan kata, keduanya pun mulai bekerja sama, memindahkan batu-batu dan menata kayu, hingga berdirilah sebuah tempat suci yang mereka namakan Padepokan Ratau. Tak lama setelah pembangunan itu selesai, sebuah bisikan goib dari Batara Wisnu terngiang di telinga Kaniasa, memintanya untuk menanggalkan identitas lamanya demi memulai babak baru sebagai seorang pertapa. Dengarlah Supalawa, mulai hari ini panggillah aku Resi Manu Manasa, ucap Kaniasa dengan suara yang lebih dalam dan berwibawa. Ia kemudian menoleh ke arah sang wanara putih yang masih bersiaga di sampingnya. Dan bagimu, kau bukan lagi sekedar Kapi Supalawa. Aku memberimu gelar Putut Supalawa sebagai tanda kedudukanmu di padepokan ini. Putut Supalawa bungkuk takzim. Terima kasih, Sinuhun. Hari-hari berlalu tanpa hitungan yang pasti, dan Resi Manu Manasa selalu menenggelamkan diri dalam samadhi yang luar biasa dalam di Padepokan Ratau. Berhari-hari ia mematung, hingga hawa gaib yang keluar dari tubuhnya mulai memanaskan atmosfer, bahkan merembes hingga ke Kahyangan Suralaya. Di singgasananya, Batara Indra nampak sangat gelisah. Tubuhnya dibanjiri keringat karena hawa panas yang tidak wajar itu. Siapa gerangan manusia di bumi yang berani mengacaukan ketenangan dewa dengan kekuatannya? Geram Batara Indra sambil memanggil petir ke telapak tangannya. Sang Raja Dewa segera mengerahkan kekuatannya. Langit di atas gunung Sapta Arga mendadak hitam pekat. Angin dan badai mengamuk dan petir menyambar-nyambar tepat di sekeliling Resi Manu Manasa. Namun, sang resi tidak bergeming sedikit pun. Nafasnya tetap beraturan, seolah badai itu hanyalah hembusan angin sepoi-sepoi. Melihat amarahnya tak membuahkan hasil, Batara Indra segera mengubah taktik. Jika kekerasan tidak mempan, maka nafsu akan menjatuhkannya. Pergilah kalian, goda dia sampai batinnya goyah. Perintah Indra kepada 7 bidadari tercantik di Kahyangan. Batari Supraba, Wilutama, Warsiki, Surendra, Irim-Irim, Gagar Mayang, dan Tunjung Biru turun dengan gemulai ke Padepokan Ratau. Mereka menari, membisikkan kata-kata manis, dan menyentuh lembut bahu sang resi dengan segala daya pikat yang mereka miliki. Duhai resi yang tampan, mengapa engkau menyiksa dirimu dalam kesunyian ini? Bisik Batari Supraba tepat di telinga Manu Manasa. Namun alih-alih tergoda, tubuh Resi Manu Manasa justru memancarkan kilatan energi yang menyentak. Ke-7 bidadari itu menjerit saat tubuh mereka terlempar ke udara, terhempas kembali menuju gerbang Kahyangan Suralaya oleh kekuatan batin Resi Manu Manasa yang tak tertembus. Keheningan kembali menyelimuti puncak Ratau hingga sebuah keberadaan yang sangat agung mendarat tanpa suara di tanah. Resi Manu Manasa segera membuka matanya. Ia merasakan kehadiran yang jauh melampaui para dewa Suralaya. Resi Manu Manasa segera bersujud di hadapan sosok tua yang penuh wibawa itu.
Ampunkan hamba, Sang Hyang Padawanang, hamba menghaturkan sembah. Ucap Manumanasa dengan suara bergetar penuh hormat. Sang Hyang Padawanang tersenyum bijak. Bangunlah Manumanasa. Keteguhan hatimu telah membuktikan bahwa kau layak menerima anugerah ini. Aku datang untuk memberikanmu ilmu kesempurnaan hidup yang sejati. Waktu di Ratau seolah berhenti tanpa detak. Sang Hyang Padawanang mulai menurunkan segala rahasia alam semesta kepada Manumanasa. Setelah pelajaran terakhir selesai, Sang Hyang Padawanang menatap ke arah cakrawala yang jauh. Tugasmu belum selesai, Manumanasa. Tidak lama lagi, seorang putraku akan datang bergabung bersamamu di sini. Ujar Sang Hyang Padawanang. Manumanasa mendongak penasaran. Siapakah gerangan yang Pikulun maksud? Dia adalah Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru. Selama ini ia menetap di alam Sunyaruri, namun takdir akan membawanya ke gunung ini untuk mendampingimu. Jawab Sang Hyang Padawanang sebelum akhirnya tubuhnya memudar dan kembali ke kahyangan awang-awang kumitir. Resi Manumanasa tetap dalam posisi duduk bersila, namun matanya menatap langit yang kini tenang, menanti kehadiran sang dewa yang dijanjikan. Apakah ilmu dari Sang Hyang Padawanang akan menjadi perisai bagi Ratau? Ataukah kekuatannya justru menarik perhatian kekuatan kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik kabut gunung Sapta Arga? Simak kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.